Sahabat kreatif, pada saat ini saya mencoba menuliskan sebuah novel sejarah yang berjudul Kebiasaan dan Corona. Aku masih sebagai pendidik di SMA Negeri 1 Siantan, sekolah yang ditempuh selama 30 menit dari rumah. Pada saat corona yang mulai melanda Kalimantan Barat pada bulan Maret 2020, aku masih bertanya-tanya, ada apa dengan dunia ini? Siapa yang salah? Apa yang dapat dilakukan? Dalam kemelut pandemi corona, hingga saat ini, tepatnya 5 Juli 2020, masih berteman akrab dengan corona. Dunia ini sedang berduka, seolah bumi ini bergetar. Dunia mau kiamat. Setiap orang menjadi korban kekejaman corona yang menghampiri tanpa ampun. Aku hanya tertegun menelan ludah. Tak terpikirkan sebelumnya, corona akan datang ke jungkat ini. Hai corona, apa maumu? Celetukku dalam diam. Aku menggeleng, tidak tertarik membahasnya. Namun, selalu terbesit di sanubari ini. Perjalananku selama 30 menit menuju SMA Negeri 1 Siantan menyisakan tanda tanya. Di dalam kendaraan ini, aku merenung sambil menyetir. Pada saat ini, aku belum mengerti maksudnya. Namun, corona berusaha menyadarkan kekosongan yang ada. Aku harus menemui orang-orang yang mencintaiku. Sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Desember 2020, aku hanya bermimpi menemui mereka melalui dunia maya. Aku bertransformasi dari bertemu secara tatap muka beralih menjadi bertemu secara virtual dalam dunia maya. Jika diibaratkan, aku sebagai pena yang ingin mengukir goresan tinta pada kertas hitam. Sulit melihat hasil tulisan, namun aku harus tetap semangat. Hitamnya kertas bukan berarti tak mungkin membuat tulisan di kertas itu. Di tengah pandemi corona, aku dilahirkan menjadi pribadi yang berbeda. Ambil hikmahnya saja. Ketakutan bertemu dengan orang lain, bukan karena keseraman wajahnya ataupun malu, namun karena corona. Lagi-lagi ada penengah di antara pertemuan ini. Biasanya aku berjalan dengan leluasa. Pertarungan demi pertarungan dihadapi penuh semangat. Namun, kesedihan dan selalu kesedihan untuk menghindari semua rasa sakit ini, wahai corona. Kau harus keluar rumah untuk bekerja, Eta. Guru memiliki tanggung jawab tetap mengajar di tengah corona ini. Biarlah anak-anak nenek yang menjaga. Jaga jarak, selalu cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker atau face shield apabila keluar ke rumah. Aku tidak mau. Aku memotong perkataan nenek. Baiklah Eta. Nenek tahu, keluar rumah pada saat corona memang tidak menyenangkan, penuh kewas-wasan. Apalagi bila bertemu tatap muka dengan siswa sebanyak hampir 1.000 di SMA Negeri 1 Siantan. Kita tidak tahu siapa saja yang sudah terkena corona. Bisa saja OTG, orang tanpa gejala. Namun, ada cara lain untuk mengajar mereka, yaitu dengan cara daring atau virtual melalui dunia maya. Semua masalah perlu dicarikan solusinya ya, seru nenek. Aku mengangguk. Waktu melesat dengan cepat. Telah berlalu selama 3 bulan berada di rumah. Hanya di rumah saja. Aku sudah mulai lupa arah jungkat. Lupa rasanya menyetir mobil sendirian setiap hari hanya ditemani musik dan selfie-selfie manja menghibur diri di mobil selama 1 jam. Bolak-balik, arah pergi ditempuh 30 menit dan arah pulang ditempuh 30 menit. Kejadian-kejadian yang sering dialami, melihat kecelakaan motor, mobil, pohon tumbang, kerinduan menatap kabut putih yang menggantung setiap pagi. Pengukur jalan cocok disematkan pada diriku.
Aku sedang serius menjadi abdi bumi ini, serius merintis karir, menjadi pengabar, menjadi pengajar dunia maya. Pada keesokan harinya, tepatnya di bulan Juli 2020, hatiku memuncah. Aku melangkah, turun dari tempat tidur, membuka jendela kaca, menantang cahaya pagi masuk dan menyentuh tubuhku. Kuhirup udara dingin pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, tidak lama kemudian, mulai tampak awan gelap curahan air yang akan segera menghampiriku kali ini. Aku membuka handphone, membaca ratusan pesan. Ya, ini karena dirimu, Corona. Memutus silaturahmi, memecah keakraban, menjauhkan diri dari orang-orang. Dulu dan sekarang berbeda. Silaturahmi bukan memperpanjang umur, malah memperpendek umur. Hatiku memanas, namun mau apa lagi? Ya, aku pandang mata hati, orang-orang yang perlu kubantu, murid-muridku perlu diriku. Otak kerja keras, memecah kerutan yang mengungkap berjuta tanya. Bagaimana mengajar di masa corona ini? Berbagai saran masuk dalam otak. Dunia kini beralih kebiasaan, penggunaan benda pintar sebagai pilihan melakukan pertemuan. Aku pun sama, abadikan pembelajaran melalui video. Aku mulai merobek peradaban yang lama, selalu tatap muka untuk berkata-kata. Kini, mengangguk menerima pose atas diriku dengan kamera yang dapat merekam suara. Kata-kata tersimpan sepanjang masa. Buku-buku yang awalnya tersusun rapi sudah berserakan. Menemukan ide di tengah-tengah keresahan, akankah materi ini dimengerti oleh siswa? Karena wajah mereka tak tampak di hadapanku. Aku tak dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Sedihkah? Senangkah? Sukakah mereka dengan keadaan ini semua? Gumanku. Selesai sudah pose-pose cantikku hari ini. Serasa artis, ya selalu syuting. Apa yang aku lakukan juga sama dengan yang dilakukan oleh sahabat kreatifku satu profesi di SMA Negeri 1 Siantan. Temanku bernama Ati mengatakan bahwa sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya dari pekerjaan siswa. Karena pekerjaan siswa satu dengan yang lainnya sama saja. Tak ada perang dalam pembelajaran daring. Semua siswa dapat saling bertanya dan mengerjakan bersama-sama tugas yang diberikan. Aku menyeletuk. Ini perang. Kitalah pemenangnya. Apa maksudmu, Eta? Tanya Ati. Bibir tersenyum. Mata melotot, kening berkerut. Tak tahu mesti jawab apa. Aku pun pergi meninggalkan Ati kala itu. Keesokan harinya, aku membuka pesan WhatsApp dari siswaku yang mengatakan bahwa ada 20 orang siswa tidak memiliki handphone dan tidak dapat mengerjakan tugas dari belajar secara daring. Aku tertegun sejenak. Terbentang di sanubari, ingin menolong mereka, tapi aku juga memiliki keterbatasan. Apakah ini perang? Perang dari kemiskinan, bukan penjajahan. Aku bertanya kabar kepada beberapa siswaku yang bisa berkomunikasi melalui dunia maya atau daring. Beberapa siswa yang kamu sebut belum bisa belajar secara daring ya nak. Mereka perlu kita bantu. Kita kehilangan banyak waktu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran tahun ini. Mereka terdiam sebentar, menghela napas pelan, tapi tidak masalah, kita punya solusinya. Ampunlah, kenapa kita harus membicarakan ini ya? Di momen ini, ada corona. Lebih baik membahas lain saja. Yang penting kita semua sehat, Bu, kata siswaku. Aku menggeleng, tidak masalah, aku tetap senang mendengarnya. Kuda putih datang menghampiriku, membawaku ke tempat asalku. Aku menggantung masalah, tak ada jejak pemecahan. Mengalir seperti air terhenti di penghujung aliran. Genangan sampai tergolek
terombang-ambing tak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu kebaikan orang-orang yang menghampiri untuk mengeluarkan ke pembuangan akhir. Sahabat kreatif, ini adalah contoh novel dari saya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.